Halo guys, ya ketemu lagi dengan Om Bob di sini. Nah, teman-teman, hari ini sesuai dengan keilmuan saya, ya saya adalah seorang lulusan bioteknologi pangan. Ya, jadi saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak masuk ke Instagram saya atau ke Facebook saya, ya di Om Bob Official atau di Bobi Hartono. Nah, menanyakan perihal fenomena yang baru terjadi sekarang ini. Apa itu? Tentang susu beruang, ya enggak banget gitu ya, yang dunia lain semua lagi berusaha menciptakan vaksin obat, kita masih ribut masalah susu beruang gitu ya. Nah, ada apa sih dengan susu beruang ini, teman-teman? Nah, susu beruang produk dari Nestle atau yang sering kita kenal sebagai susu Bear Brand, ya. Nah, itu memang sekarang ini ada misinformasi. Ya, jadi ada misinformasi di dalam masyarakat sehingga terjadilah panic buying. Ya, semua rame-rame mencari susu beruang, entah yang sehat, entah yang mau mengepul, entah yang mau dijual lagi untuk keuntungan, semuanya sibuk mencari. Bahkan teman-teman bisa lihat video ini. Murah. Nah, ngeri banget kan kalau sampai seperti itu sudah terjadinya, sudah parah banget gitu ya. Nah, makanya kita perlu edukasi yang benar. Ya, di sini saya akan bicara dengan kapasitas saya dan latar belakang saya di dunia pangan. Nah, saya akan berbicara secara ilmiah. Ya, jadi teman-teman, terkait dengan susu beruang yang gila-gilaan ya, bahkan ada yang menjual seharga ini, luar biasa. Susu beruang yang biasanya di bawah 9.000 sekarang sudah jadi harganya berkali-kali lipat seperti ini, kok ya tega gitu. Ya, jadi teman-teman, entahlah, terlepas dari semua itu, mari kita bahas saja. Sebetulnya apa sih yang membuat orang itu panik buying atau rame-rame semuanya membeli cepet-cepetan harus dapat susu beruang? Ya, semuanya itu menganggap bahwa susu beruang adalah obat COVID. Nah, ini yang harus kita luruskan, teman-teman. Ya, susu beruang bukan obat COVID. Itu yang harus jadi pegangan dulu. COVID tidak bisa disembuhkan hanya dengan susu beruang. Ya, jadi tapi kok ada yang cepat pulih dengan minum susu beruang? Benar. Ya, kalau memang seperti itu bisa. Jadi di sini susu beruang ini hanya bertindak sebagai suplemen makanan. Ya, sebagai suplemen makanan yang bergizi yang membuat tubuh kita itu jauh lebih sehat. Ya, membuat tubuh kita cepat pulih kalau misalkan terserang suatu penyakit. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena kandungan susu, tidak hanya susu beruang, teman-teman perlu ketahui, itu kaya akan multivitamin, protein, lemak, karbohidrat. Ya, sehingga itu bisa menjadi sumber asupan gizi buat kita. Nah, makanya kok orang minum susu beruang atau susu-susu yang lain itu bisa lebih cepat pulih, ya. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini, teman-teman, tidak hanya susu beruang, tapi teman-teman juga tidak usah panik. Teman-teman bisa gunakan susu yang lain. Apa sih bedanya susu beruang dengan susu yang lain gitu ya? Nah, kita perhatikan, semuanya itu berasal dari susu sapi. Ya, jadi bukan dari beruang ya, tapi dari susu sapi ya, dan yang membedakan adalah prosesnya. Nah, kalau susu beruang dia menggunakan sistem sterilisasi ya. Nah, susu beruang pun ada macam-macam, ada yang putih itu, kaleng putih yang whitey itu ya, ada juga yang malt atau yang kalengnya agak coklat itu ya. Saya maaf gak bisa sediakan karena memang di pasaran kosong, jadi saya gak bisa kasih sampel, pakai gambar aja ya. Nah, teman-teman, sebetulnya teman-teman perlu pahami, kalau teman-teman nyari yang vitaminnya banyak, salah sebetulnya kalau membeli yang putih. Yang putih itu hanya ada A, D, C, E, K. Nah, sementara kalau mau yang ada vitamin B-nya, vitamin D-nya lebih banyak, itu teman-teman belinya yang coklat. Ya, yang malt itu susu beruang yang sudah diperkaya dengan vitamin yang lebih banyak ya, sehingga sebetulnya ya panik buying yang putih itu ya salah, lantas nggak mau minum yang coklat. Padahal kalau teman-teman image-nya itu untuk suplemen vitamin ya komplit yang coklat. Nah, itu ya, boleh nanti teman-teman lihat di AKG-nya, angka adisinya di kaleng itu ya. Nah, yang kedua teman-teman,
kalau susu yang lain ya itu ada macam-macam, ada juga yang sterilisasi sistemnya seperti susu beruang, atau ada yang menggunakan sistem pasteurisasi, atau ada yang menggunakan sistem UHT, dan kesemuanya itu hanyalah sistem pengawetan pangan ya, termasuk dalam cara pengolahan pangan untuk mengawetkan bahan pangan itu menggunakan sistem apa ya. Jadi yang membedakan itu hanya sistemnya, kalau isinya semua sama dari sapi ya. Nah teman-teman, masalah sapinya ada apa BIM-nya yang untuk apa namanya itu imuno itu, nah itu sebetulnya tergantung juga dari peternak sapinya, apakah memvaksin sapinya itu atau enggak ya. Nah itu kita juga nggak tahu gitu ya. Nah jadi intinya adalah sistemnya aja yang beda ya. Nah makanya nggak perlu panik kalau teman-teman membutuhkan suplemen susu atau susu beruang nggak dapat, teman-teman bisa gunakan susu yang lain ya. Bisa pilih yang susu pasteurisasi atau bisa pilih susu yang UHT ya. Nah yang kedua teman-teman, yang ketiga teman-teman, dari segi gizi ya, dari segi gizi susu beruang ya itu sebetulnya kalau kita mau lihat ya di komposisinya ya itu sama susu apa namanya UHT yang lain itu mirip loh, kita lihat ya. Nah ini ya kita bandingin dengan salah satu susu UHT ya. Jadi memang secara lemak itu banyak susu Bear Brand ya. Nah protein itu lebih tinggi susu yang UHT, sementara untuk kandungan vitamin susu UHT itu ternyata tidak kalah dibanding dengan Bear Brand. Nah, bisa teman-teman baca ya di sini ya. Jadi jelas proteinnya lebih tinggi yang UHT ya, karbohidrat totalnya juga UHT 13 gram, ini Bear Brand 9 gram ya. Jadi memang dari segi gizi sebetulnya banyak susu yang lain itu bisa sebagai substitusi ya, pengganti. Jadi tidak perlu kita panik kalau nggak dapat susu beruang di pasaran ya. Kita bisa juga gunakan susu yang lain, terlepas dari stigma atau pengalaman secara empiris bagi orang-orang yang sudah pernah mengkonsumsi susu Bear Brand ya. Dan mereka mungkin merasa susu Bear Brand itu bisa menjadi semacam obat. Tapi perlu kita pahami di sini ya, bahwa ini bukan obat tapi sumber nutrisi. Ya, nah ini kita bandingkan dengan beberapa merek yang lain ya. Maaf kita sebut merek ya. Kita lihat dari labelnya aja. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat rupanya susu full cream itu juga tidak kalah bergizi. Ya, jadi susu-susu ini semua itu bisa teman-teman gunakan semasa pemulihan dari sakit apapun. Ya, jadi selama Anda tidak laktosa intoleran, itu Anda bisa mengkonsumsi susu untuk sebagai tambahan nutrisi sehingga badan itu cepat pulih. Ya, jadi itu teman-teman ya. Beda kan? Nah makanya itu teman-teman sekali lagi ya tidak perlu panik buying ya. Dan yang keempat, kenapa kok minum susu itu terus bisa sembuh ya, bisa cepat pulih? Kembali lagi ke penjelasan saya di awal ya. Mau susu apa aja ya, selama itu diproses dengan baik, tidak ada bakterinya, tidak rusak ya, tidak dicampur macam-macam ya. Nah itu bisa menjadi nutrisi, sumber nutrisi buat tubuh kita. Kalau kita lagi capek, kita lagi sakit, itu kita butuh asupan gizi, ya makanan-makanan yang bernutrisi. Ya, nah susu adalah salah satu minuman ya yang dia kaya akan sumber vitamin dan mineral, ya dan juga lemak, karbohidratnya, proteinnya itu banyak. Ya, jadi dia sangat bermanfaat buat tubuh kita. Ya, tapi perlu dipahami teman-teman. Ada beberapa jenis obat yang harus ada jedanya dengan minum susu, karena ada beberapa efek yang membuat obat ini netral bila kena susu. Makanya teman-teman sebaiknya kalau minum susu dengan minum obat, amannya ya dikasih jeda lah setengah jam seperti itu ya. Itu ya, jadi itu teman-teman. Nah kalau masalah pembentukan antibodi atau apapun ya, sebetulnya teman-teman yang paling bagus itu bukan susu sapi
tapi ASI, ya itu ada kolostrumnya di situ, itulah yang membuat tubuh kita, antibodi tubuh kita juga lebih bagus ya. Nah tapi kalau sudah gede-gede masa mau nyari ASI, kan ya nggak bisa ya. Nah makanya silahkan konsumsi susu apa saja selain susu kental manis ya, karena kalau susu kental manis itu 50%, 45 sampai 60% sampai 55% tergantung mereknya itu gula ya, jadi sudah bukan susu murni lagi ya. Malah lebih bagus teman-teman beli susu dari pemerah sapi kemudian direbus sendiri, itu juga oke ya. Jadi tidak perlu panik buying, nanti malah teman-teman menimbulkan kerumunan ya, malah ketularan di situ, malah berapi, mau sehat tapi malah sakit gitu ya. Nah makanya sekali lagi tidak perlu panik buying. Susu Bear Brand itu bukan obat, tapi dia adalah makanan bergizi ya, minuman bergizi ya. Dan kalau teman-teman tidak mendapatkan di pasaran, teman-teman bisa mendapatkan susu-susu yang lain, konsumsilah ya. Susu apa aja, mau Ultramelek, Indomelek, mau apa Frisian Flag, mau Greenfield, mau merek apa, minumlah ya. Beli yang putih ya, kalau untuk pemulihan tubuh supaya tidak ada perasa pewarnanya ya, sehingga tubuh kita bisa mendapat nutrisi dan juga sehat. Tapi tidak cukup hanya dengan susu saja, Anda juga harus konsumsi vitamin, makanan-makanan bergizi lainnya ya, seperti sayur ya, daging ya, itu teman-teman juga perlukan ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan nutrisi yang baik ya. Oke, itu saja komentar saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Instagram saya, di Facebook saya mengenai susu beruang ya. Jadi salam sehat selalu, tetap protokol kesehatan kalau Anda keluar rumah, dan juga jangan berkerumun dulu ya. Kita sambut Indonesia bebas COVID. Terima kasih dan salam sehat.